فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, pertanyaan yang dijawab jempol. Dan sepertinya ini pertanyaannya agak sedikit berat. Tapi tidak apa-apa. Yang bisa jawab jago. Yang bisa jawab jagoan. Pertanyaannya barakallahu fikum. Ada dua orang. Anggaplah A dan B. A dan B. Keduanya barakallahu fikum jalan sama-sama. Kemudian naik di suatu tempat yang tinggi. Apakah di atas pohon? Atau barakallahu fikum di atas atap? Kemudian si A jatuh, mati. Belum kita baru ceritanya itu. Pertanyaannya, kenapa istrinya B haram atas suaminya yaitu si B? Jelas pertanyaannya? Ada A dan B naik di suatu tempat atau melakukan jalan-jalan bareng-bareng atau semisalnya. Tiba-tiba barakallahu fikum si A mati. Dengan matinya si A, istrinya B haram terhadap si B. Pertanyaannya, kenapa istrinya si B haram terhadap si B yang menjadi suaminya? Siapa yang bisa? Maka untuknya jempol. Sekiranya saya punya 10 jempol, semua 10 jempol untuk ini. Adalah budak. Si B adalah budak. Dan istrinya B budak. Tapi dia punya perjanjian dengan tuannya, yang mana tuannya adalah si A. Dia punya perjanjian dengan tuannya, yang tuannya itu adalah A. Ya. Di mana dengan matinya dia, maka si B ini yang tadinya perempuan ini dia jadi merdeka. Yang itu apa perjanjiannya atau nadarnya si A? Kalau nanti dia mati, maka budakku yaitu istrinya B merdeka. Hanya itu. Jadi orang merdeka ini. Baik. Jawabannya tidak benar. Kenapa barakallahu fikum merdekanya istri seorang budak tidak mengharuskan untuk istrinya itu haram kepadanya. Sekiranya barakallahu fikum dengan merdekanya seorang budak wanita yang punya istri, maka yang punya suami, membatalkan pernikahan, maka Nabi tidak akan berkata kepada Barirah, tidak akan kau kembali kepada suami saat Barirah dimerdekakan. Suaminya kejar-kejar, ya Barirah, ya Barirah. Mantan istrinya, Barirah merdeka, sementara suaminya masih budak. Maka Nabi kasih syarat, ala tawajiri, tidak akan kamu rujuk kepada suamimu, artinya tidak haram. Kata Barirah radhiyallahu anha, ta'mur ya Rasulullah am tashfa, kamu perintah. Kalau kau perintah wajib saya taat, atau ini hanya syafaat. Kata Nabi, bal ashfa, saya kasih syafaat. Kata Barirah, fala hajat ini, saya enggak butuh lagi sama suamiku. Artinya barakallahu fikum, dengan sang istri merdeka, maka tidak haram dia terhadap suaminya. Yang menjadi pertanyaan ini, barakallahu fikum, adalah begitu si A meninggal, otomatis istrinya B haram.
bekas pendekatan. Ceritanya sudah hampir, sudah dekat, tapi masih salah jawabannya. Ini berkaitan dengan status budak dan merdeka. Ummul walad. Terus ummul walad siapa yang mati? Oh, anta jama'u bainal ukhtayn. Bagaimana ini tidak ada satu perempuan di sini dicerita? Karena mahramnya. Kenapa itu mahramnya sudah jadi istrinya? Bukan yang meninggal. Ibaratnya meninggal setelah istrinya. Bukan meninggal Orang yang meninggal tadi mahramnya sama-sama laki-laki. Mahram dengan si A dan B mahram. Memang haram menikah dia. Terhadap laki-laki kalau yang laki-laki yang meninggal tadi mahram dengan istrinya. Maksudnya istrinya yang meninggal adalah mahram si B. Bukan melakukan proses pernikahan. Si B punya istri. Bagi si A, si B ini punya istri. Begitu si A meninggal, otomatis dengan meninggalnya si A, istrinya si B haram. Apa alasan bang? Ngerti soalnya? Istrinya si B. Awalnya dia suami istri, campur. Tapi pas mati A, tidak boleh lagi campur. Yang masih hidup ini tiba-tiba haram dengan matinya si A. Terbayang gambarannya? Saat Ubay saat punya istri, begitu Ubay mati, istrinya saat haram untuk saat. Apa alasannya? Pertanyaannya, kenapa istrinya saat langsung haram untuk saat? Sudah jelas? Nah, sekarang jawabannya yang ditunggu. Pak Amin, budak mewarisi di warisan si A ini jadi budaknya si B. Si B suaminya jadi budaknya istrinya, jadi warisan. siapa yang budak? A atau B? B budak. Istrinya budak atau merdeka? Istrinya Si B. istrinya umur walad. Istrinya B umur walad, berarti budak. Iya. Kembali seperti pertama. Nah. Apa Hudzaifah? Sudah itu Apa Hanif?
Abang Zulfikar, Arul, menyerah atau mau berpikir? Menjadikan PR? Jadi PR? Kalau jadi PR kita lanjut pesan. Jangan lanjut dari tidur. Baik. Jawabannya barakallahu fikum. Si B adalah budak dari si A. Sementara istri si B adalah anak si A. Dengan matinya si A, otomatis si B adalah budak istrinya. Karena sang istri mengawali harta bapaknya. Dengan demikian barakallahu fikum, begitu istrinya B adalah tuannya, pernikahannya batal. Mengapa barakallahu fikum? Dikarenakan budak laki-laki tidak boleh menikah dengan tuannya sendiri. Beda hanya dengan budak wanita, boleh dinikahi oleh tuannya. Tapi barakallahu fikum, budak laki-laki tidak boleh menikah dengan tuannya. Sehingga begitu si A meninggal, otomatis istri itu haram. Lalu bolehkah pernikahan antara budak laki-laki dengan wanita yang merdeka? Jawabannya boleh. Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita yang beriman lebih baik dibandingkan musyrikah, sekalipun kalian terpesona dengan kecantikannya. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak laki-laki beriman lebih baik kalian nikahkan dibandingkan musyrik, walaupun kalian terpukau dengan kegantengannya. Saya dalam ayat Allah mengatakan budak laki-laki yang beriman lebih bagus dinikahkan. Setelah Allah katakan jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian, jangan kalian menikahkan siapa saja yang menjadi tanggung jawab kalian kepada musyrik sampai mereka beriman. Sehingga pernikahan wanita yang merdeka dengan budak sah, teranggap. Namun barakallahu fikum, kapan budak tersebut adalah milik dari wanita itu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Sehingga barakallahu fikum, dengan meninggalnya si A yang merupakan mertuanya B, otomatis barakallahu fikum si B yang tadinya budaknya si A menjadi budak istrinya sendiri karena bertindak alih kepemilikannya. Yang tadinya miliknya si A menjadi miliknya istrinya sendiri, dan otomatis di situ harus menikah. Tidak boleh dia menikah sampai dia merdekakan. Dia merdekakan budaknya baru menikah. Kalau dia mau. Betul? Baik. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Faslun fi amri bita'ahudi Al-Quran wa tahdhir min ta'ridihi lin-nisyan. Fasal tentang perintah untuk senantiasa memperhatikan Al-Quran dan juga tahdhir, peringatan dari melakukan sesuatu yang membuatnya dilupakan. Sabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, telah sabit dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
dari Nabi SAW, beliau berkata, ta'ahadu hadzal Qur'an, teruslah kalian membaca, memperhatikan Al-Qur'an ini. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh Al-Quran itu lebih mudah untuk terlepas, untuk hilang dibandingkan onta yang ada dalam ikatannya. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana onta sangat mudah untuk melepaskan diri dan terlepas dari ikatannya karena dia adalah binatang yang kuat lagi besar, maka Al-Quran lebih mudah untuk hilang dari hafalan seseorang. Al-Quran itu lebih gampang untuk terlepas dari apa yang sudah didapatkan berupa hafalan. Oleh karena itu terus dimerojaah. Oleh karena itu barakallahu fikum, sering dibaca. Kapan dibiarkan maka akan hilang. Dan apabila barakallahu fikum hal itu hilang, maka dia telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'allaqati. Hanyalah perumpamaan para penghafal Al-Quran itu seperti pemilik onta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau pemilik onta itu senantiasa perhatikan ontanya, maka dia akan tetap bisa mempertahankannya, menahan ontanya, tidak lepas. Sering-sering dilihat, diperhatikan ikatannya, maka ontanya akan tetap bisa dia jaga, dia miliki. Wa in atlaqaha dhahabat, dan apabila dia membiarkan ontanya, maka niscaya ontanya akan pergi. Maka demikian juga orang yang menghafalkan Al-Quran. Kalau dia sering perhatikan, dia sering baca, dia sering untuk memurajaah, dia tasmi'kan, dia perdengarkan kepada orang yang lain, maka dia bisa tetap menjaga, memegang Al-Quran yang dihafalkan tadi. Tapi barakallahu fikum, kalau hanya sekedar hafal tanpa dimurajaah, maka apa yang dia telah hafalkan itu akan pergi, karena dia tidak perhatikan apa yang telah berlalu. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya agar senantiasa perhatikan. Karena barakallahu fikum, Al-Qur'anul Karim yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk disebut, dihafalkan mudah, tapi yang sulit itu dimurajaah. Bahkan barakallahu fikum, kadang-kalanya kita begitu ingin kembali membaca ataukah membaca Al-Quran yang telah kita hafalkan dalam salat yang semisalnya, begitu kita murajaah seperti hafal baru. Seperti hafal lagi baru. Mengapa? Karena jarang dimurajaah. Sehingga begitu mau dimurajaah seperti hafal lagi baru. Terlewat dan hilang. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam telah peringatkan dalam hadis ini, onta itu lebih gampang dijaga dibandingkan hafalan yang telah kita hafalkan dari Al-Quranul Karim. Wa in ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia terus memperhatikannya maka dia bisa mempertahankannya. Wa in atlaqaha, kalau dia biarkan, zahabat, maka niscaya akan hilang. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, uridat alayya ajwaru ummati, uridat alayya ujura ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai al-qudatu, al-ud, satu kayu yang dia keluarkan oleh seseorang dari masjid, itu terhitung sebagai pahala. Ada sampah yang kau dapatkan dalam masjid, batu yang mungkin mengganggu orang sujud, atau barakallahu fikum sampah yang mungkin mengganggu orang yang melaksanakan salat dan mengganggu ketenangan orang yang salat, begitu dikeluarkan, begitu disapu, itu adalah pahala. Nah,
Dan itu teranggap barakallahu fikum sebagai pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban, dan aku tidak melihat dosa a'zam, lebih besar, min suratin minal Qur'an atau ayatin utiyaha rajul thumma nasiyaha, dibandingkan Al-Qur'an. Baik. Dan aku tidak melihat satu dosa yang lebih besar dibandingkan satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran yang telah diberikan, dianugerahkan kepada seseorang, lalu dia melupakannya. Maknanya barakallahu fikum, ini termasuk dari dosa yang besar untuk tidak memperhatikan Al-Quran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa takallama fihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi memperbincangkannya. Maknanya ini isyarat dhaif. Qala At-Tirmidzi, hadza haditsun gharib. Ini adalah hadis yang asing, dan ini istilah dari At-Tirmidzi yang biasanya barakallahu fikum pada hadis yang dhaif. Wa an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسي, siapa yang menghafal Al-Quran kemudian dia melupakannya, laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam, maka niscaya dia akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala di hari kiamat dalam kondisi ajzam, berpenyakit kulit. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Rawahu Abu Dawud wa Ad-Darimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ad-Darimi. Nah, ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala tentang perintah untuk memperhatikan hafalan Al-Quran dan peringatan untuk tidak membiarkan apa yang telah dihafalkan hingga dilupakan. Naktafi insyaallah.